Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Rahayu Widiningsih SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor induk mahasiswa PPG 2314149. Saat ini saya melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Kristen Hidup Baru Kota Bandung dengan materi dampak dan upaya menghadapi globalisasi budaya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, semangat gitu ya untuk memulai pelajaran. Nah, sebelum kita mulai, Ibu minta tolong salah satu untuk pimpin doa. Ada? Boleh bentar, silakan. Ya, kita berdoa dulu. Ada yang tahu alasannya? Tidak ada? Tidak ada keterangan? Oke, nanti kita doakan bersama ya. Semoga pada pertemuan berikutnya mereka bisa gabung belajar bersama dengan kita di sini ya. Pada pertemuan yang dulu kita sudah bahas tentang globalisasi kan ya? Oke kan? Oke, sekarang Ibu mau tanya, kalian di sini punya HP semua tidak? Punya HP. Siapa yang tidak punya HP? Oh, Jenita, Kevin. Oke, berarti sebagian besar memiliki HP ya. Nah, kalian biasanya gunakan untuk apa sih HP itu? Komunikasi. Apa lagi? Dengerin musik. Untuk hiburan. Apa lagi? Untuk belajar. Oke ya. Bagus.
menyeleksi ya. Nah, sama seperti materi yang kali ini akan kita bahas. Materinya adalah tentang dampak dan upaya menghadapi globalisasi budaya. Ya. Oke. Berikutnya, kalian pernah dengar istilah Korean Wave? Siapa yang pernah? Yang pernah dengar Korean Wave? Oke, coba perhatikan di sini. Korean Wave itu adalah salah satu wave itu apa artinya? Gelombang, betul. Korea itu negara. Jadi negara Korea yang memberikan apa ya, pengaruh kepada seluruh dunia gitu ya. Seperti di gambar ini. Coba siapa yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Angkat tangan. Oke. Elora. Oke. Outfit atau pakaian. Apakah ini pakaiannya sesuai dengan budaya kita? Tidak. Tidak. Oke. Kalau yang gambar kedua apa? Makanan. Angkat tangan. Siapa? Oke, Kathleen. Makanan. Ini kira-kira makanan apa ini? Tteokbokki. Nah, sekarang tteokbokki itu tidak hanya ditemukan di mana? Di Korea, tapi di sini udah menjamur ya. Mau di pelosok aja ada yang jual tteokbokki. Mau instan, mau yang berupa kedai-kedai, sudah banyak. Jadi mempengaruhi terhadap makanan yang ada di satu negara. Kalau yang ini apa? Bahasa ya, bahasa. Siapa yang di sini bisa bahasa Korea? Ada? Oke. Tapi suka kedengaran bahasa Korea? Oke. Yang salah satu yang pengaruh dari Korea juga mempengaruhi bahasa ya. Lalu yang ini, gambar terakhir? BTS. Siapa sekalian tahu lagu BTS ya? Sekarang ini salah satu grup yang digandrungi oleh kalangan remaja. Apakah hanya di Indonesia? Ya, tapi di seluruh dunia. Nah, karena ada Korean Wave, ya, Korean Wave yang merupakan salah satu pengaruh dari globalisasi budaya yang masuk juga ke negara kita, maka kita akan membahas dampak dan upaya menghadapinya, ya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang ini. Oke, coba ibu kita tolong Kevin, tolong bacakan yang pertama. Setelah ini mampu menganalisis dampak globalisasi budaya terhadap masyarakat dengan mudah. Yang kedua, Laras. Yang ketiga, coba Sarip. Nah, hari ini kita akan belajar tiga aspek ini ya, menganalisis dampak, menganalisis upaya, dan kalian bisa menyajikan laporannya dalam bentuk poster dan mind map sesuai dengan hasil. Oke ya. Nah, untuk berikutnya ibu minta kalian saksikan ya. Korean Wave atau gelombang Korea membuat genre musik Korean pop atau K-pop digemari oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini mempengaruhi musik dan tren di tanah air? Genre Korean pop ini mulai berinvasi Indonesia sejak tahun 2012. Kala itu, lagu yang sangat bombastis adalah Gangnam Style yang dibawakan oleh salah satu rapper Korea Selatan. Gerakan dalam video klip lagu ini jadi tren di masyarakat Indonesia. Panjang tapi bisa tidak terlalu lama juga. Nantinya akan berganti dengan pengaruh-pengaruh lain dan sebagainya baru. Itu sudah pengamatan saya. Tetapi harus diakui memang pengembangannya sangat banyak dan militan. Sementara pengamat budaya pop Budi Suwarno mengakui genre musik K-pop sudah menguasai tren di Indonesia. Cukup dalam yang kasus Korea yang lain, mulai dari kosmetik, persiapan makanan,
terus pakaian. Kami berkesempatan mewawancarai fandom atau penggemar musik K-pop di Indonesia untuk mengetahui bagaimana pengaruh gelombang Korea ini terhadap mereka. Awalnya belajar saksi akun khusus untuk nonton konser, jadi nggak siapa bulan aku ngikutin pulang untuk misalnya tiba-tiba nanti bulan kesukaan aku akan manggung, aku bisa nonton gitu. Jadi itu aku berizin juga telkomnya itu kalau aku harus punya itu namanya benar-benar konser K-pop ya, jadi jangan ganggu. Tak kalah menarik, Desi Fali, salah satu karyawati perusahaan swasta menamakan dirinya ARMY. Ia menerapkan gaya hidup seperti yang diinginkan oleh grup asal Korea BTS. Melakukan hal yang sama gitu dengan demo awal gitu ya ke mereka gitu kan, tapi itu jadi satu hal yang lain gitu, kayak things juga kayak payback ya sebenarnya, itu about payback gitu. Selain itu, Desi Diana, salah satu pemilik agensi yang rela menghabiskan pundi-pundinya untuk menyaksikan sang idola berlaga coba di atas panggung. Ia juga gemar mengumpulkan sejumlah merchandise sebagai asetnya. Kayak apa ya, aku merasa 2010 itu tahun worth banget karena dari segi album juga konsepnya detail dan mantap gitu kan, dipikirin matang-matang. Namun di lain hal, Indonesia merupakan pasar yang sangat kuat, di mana para penggemar K-pop menjadi lahan yang subur untuk industri tersebut. Mengatakan bahwa kita itu memang hanya pasar ya, pasar dunia. Dan Korea itu sangat pintar ya untuk masuk di pasar-pasar besar seperti Indonesia, China, lalu di Amerika Selatan, banyak sekali yang itu sekarang hampir seluruh dunia termasuk di Amerika. Jawab dulu ya. Tadi apa saja yang bisa kalian tangkap dari tayangan yang sudah kalian tonton? Siapa? Gaya Korea K-pop itu sangat mendunia, termasuk di Indonesia juga. Oke, itu informasi yang pertama. Yang kedua, boleh Chelsea sambil berdiri deh biar kelihatan. Ya, nggak apa-apa. Jadi dari video tadi, budaya K-pop itu nggak cuma ngasih kita pengaruh negatif, tapi ada positifnya juga. Ada positifnya juga. Oke, terima kasih, good job ya. Lalu yang lain? Ada? Laras, coba berdiri Laras. Apa yang bisa kita ambil? Ya. Budaya K-pop menyebar di mana-mana. Oke, terima kasih Laras, bagus ya. Ada lagi? Itu tadi yang mempengaruhi tidak hanya dalam aspek hiburan aja, tapi dari segi sudah jadi tren. Tren itu apa? Tren itu apa? Ada yang tahu tren? Atau istilah lainnya mah yang viral-viral gitu ya, yang viral-viral itu selalu diikuti gitu. Nah sama seperti budaya Korea yang sudah menjadi tren itu kita ikuti ya, baik makanannya, cara berpakaiannya, musiknya gitu ya. Bahkan ada yang orang-orang tertentu atau orang-orang saja yang rela-rela belajar otodidak bahasa Korea gitu. Nah tentu saja betul dari yang tadi itu akan memberikan dampak positif dan negatif ya. Ayo tadi grup BTS pernah konser di Indonesia nggak? Pernah. Nah apa efeknya? Iya coba. Kathleen boleh? Ya. Karena banyak fans yang dari dalam Indonesia juga, terus mereka kayak ngadain konser di Indonesia, mungkin jadinya Indonesia juga bisa dikenal. Betul. Jangan hanya karena boleh tepuk tangan dulu. Ya, jadi karena konsernya diadakan di Indonesia, tidak hanya fansnya yang dari Indonesia aja, dari penjuru ujung barat Indonesia, ujung timur Indonesia, tapi dari luar pun akan berdatangan. Nah, dengan orang asing berdatang ke Indonesia, otomatis secara tidak langsung akan lebih memperkenalkan Indonesia itu seperti apa gitu ya. Oke, berkaitan dengan tayangan tadi ya, dampak dengan upaya ibu mau kalian
kelompoknya ya. Nah, oke, nanti di tiap kelompok akan diberikan LKPD yang harus dibahas dengan topik yang berbeda ya. Yang topik yang pertama itu adalah pengaruh Korean Wave terhadap pakaian. Itu kelompok siapa ya? Oke, Chelsea. Oke, sebentar. Lalu pengaruh Korean Wave terhadap makanan. Oke, Elora. Lalu pengaruh Korean Wave terhadap seni. Tata. Lalu pengaruh Korean Wave terhadap bahasa. Oke, kelompoknya Lili. Oke, ya. Nanti kalian silakan bahas masing-masing LKPD. Di sini sudah ada artikel, kalian bahas bersama ya. Jadi nanti tiap kelompok selain membahas ini ada satu orang dalam kelompoknya yang membuat satu laporan dalam bentuk bisa mind map, bisa poster sesuai dengan yang ditugaskan di sini ya. Jadi ibu minta kalian diskusi bersama karena akan ada penilaian selama kalian diskusi. Oke, untuk kelompok yang pertama dulu yang ada pakaian, boleh perwakilan yang kelompok sini maju. Silakan kalian mulai diskusikan sesuai permasalahan dan topik yang di kelompoknya masing-masing ya. Kalau ada kesulitan boleh kalian masing-masing. Oke. Oke, kelompok Chelsea sudah siap? Oke, silakan mulai masing-masing yang diskusi kelompoknya. Ada kelompok presentasi. Jangan bengong, ayo semua kita presentasi. Yeay, berana. Betul. Belum. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang tanggapan? Ada memberikan masukan, idean, kayak komentar. Apa? Kami mau. Boleh ya. Boleh silakan. Akhirnya lucu banget, boleh diulang nggak? Kreatif loh, betul. Coba diulang permintaan kelompok Elora. Satu, dua, tiga. Cintayola produk L. Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok seni akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang terjadi beban kerja. Dan untuk memulainya kita akan perkenalan dulu. Untuk saya sendiri namanya Cheryl, saya Nafisa, saya Jelita. Oke, sebelum mulai, Korean Wave itu apa sih?
bilang selamat pagi dan halo pakai bahasa Korea. Melunturkan cita rasa makanan Indonesia. Nah, jadi sekian dari kami. Jadilah manusia yang baik dan bijak. Makanan Indonesia ora unik. Sapi tulae. Selamat pagi semuanya. Jadi, hari ini kita akan mempresentasikan bahasa Korea yang sudah merajalela di Indonesia ya. Nah, jadi jadi jawaban aku mengapa remaja Indonesia saat ini banyak berkomunikasi dengan bahasa Korea. Jadi Tidak ada. Oke. sekian dari kami. Kamsahamnida. Oke, bagus. Stop ya. Bagus, bagus. Oke. Kesimpulan dari hasil tadi diskusi kelompok. Satu tentang bahasa, tentang makanan, tentang seni, tentang pakaian. Ada. Ya, tarik satu kesimpulan untuk mencakup keseluruhan topiknya. Siapa yang mau? Oke, boleh. Chelsea, silakan berdiri Chelsea. Suaranya yang keras ya. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yang sudah dibahas, kita harus tetap punya budaya kita sendiri, jangan terlalu terbawa budaya luar, dan cintailah budaya kita sendiri. Oke, bagus. Bagus ya. Jadi garis besarnya atau garis benang merahnya, globalisasi itu tidak bisa kita hindari, pasti akan mengalami. Ada dampak positif, ada dampak negatif, tergantung kita yang menyikapinya. Kalau ingin budaya kita tetap eksis, berarti kita harus seleksi itu budaya asing yang masuk. Caranya bagaimana menseleksinya? Caranya menseleksinya gimana? Boleh masuk, tapi kita ambil yang positif. Yang tadi, dampak positifnya bisa kita menimbulkan kreativitas kita, membentuk tarian atau menciptakan tarian, menciptakan makanan produk baru gitu ya. Itu boleh kita ambil positifnya, tapi yang negatifnya no gitu ya. Tidak boleh. Dan kita pun harus berusaha untuk lebih mencintai budaya kita sendiri dengan cara contohlah, pakailah produk-produk Indonesia. Ya, itu contoh sederhana. Ya, sampai sini penjelasan materi, pembahasan materi kita tentang dampak dan upaya menghadapi globalisasi budaya. Ada yang ditanyakan tidak? Ada? Sudah jelas semuanya? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Seru. Oke, karena kalian katanya tadi tidak ini ya, tidak ada pertanyaan, sudah jelas ya. Ibu mau kasih satu pesan sebelum ibu memberikan evaluasi untuk melihat pemahaman kalian terhadap materi ini. Ibu ambil dari yang beberapa kelompok aja ya. Artinya kita boleh cinta produk luar, tapi jangan lupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, gitu ya. Karena bangsa kita itu adalah bangsa yang kaya. Gak ada satu negara di dunia yang sama seperti Indonesia. Oke? Luas, sukunya banyak, budayanya beraneka-ragam, bahkan
agama pun bermacam-macam. Itu harus kita tetap jaga, kita pertahankan. Ambil positif, negatif, say no gitu ya. Oke, sekarang Ibu mau